Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah pernah menyampaikan dalam satu materi beliau mengatakan sudah semestinya kita ini memahami tentang konsep dalam diri kita ini. Kita punya perasaan, punya akal, punya syariat. Dalam syariat kita, dalam agama kita ini dianjurkan perasaan itu, misalnya perasaan pengen makan sesuatu, pengen melakukan satu kegiatan, harus dihadapkan dengan akal. Misal kita pengen makan makanan tertentu di satu lokasi, juga tanyakan pikiran kita sendiri, masuk akal nggak sih? Nanti akal akan mengatur kita, mengatakan pergilah atau tidak pergilah, makanlah atau tidak, kerjakan atau tidak. Dan akal harus dikontrol oleh syariat. Masuk akal atau tidak masuk akal, syariat kita harus terima. Karena fasilitas akal diberikan oleh Allah untuk patuh pada syariat, bukan mengatur syariat. Kapan kita memprotes syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan masuk di otak kita. Sulit sekali. Tapi kalau kapan kita tundukkan akal kita dengan syariat, maka kita akan mudah memahaminya. Teman-teman sekalian, tidak akan meninggalkan agama ini kecuali orang-orang bodoh. Dan tidak masuk ke agama ini kecuali Masya Allah orang yang pintar-pintar. Kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam, umumnya adalah orang-orang yang luar biasa. Para ilmuwan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang begini dan seterusnya. Itu umum. Dan tidak keluar dari agama ini kecuali orang-orang yang bodoh. Kita dengar orang-orang yang jauh dari agama, orang yang miskin sekali, susah, lalu diberikanlah sembako sehingga mereka tinggalkan agama mereka. Seperti itulah. Tapi umumnya yang masuk agama Islam adalah orang-orang yang pintar. Banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Di antara kisah yang menarik adalah kisah seseorang insinyur dari Jerman. Orang ini masuk Islam karena profesi dia. Dia seorang arsitek. Dan dia selalu, mohon maaf kalau teman-teman sudah dengar kisah ini, karena ini materinya kita hubungkan dengan masalah keislaman. Kita review kembali kalaupun sudah pernah mendengarnya, dan kalau yang belum kita jadikan pelajaran tentunya. Dia pada saat menggambar arsitekturnya, dia selalu mempertemukan antara konsep arsitektur dia dengan buku-buku klasik menurut dia. Dan salah satu buku klasik menurut dia adalah Al-Quran. Padahal dia beragama Katolik pada saat itu. Dia selalu mencari dari Al-Quran kira-kira apa sih yang berhubungan dengan masalah arsitektur. Selama ini dia selalu cuma mendapatkan tentang kisah kaum-kaum yang sudah Allah binasakan, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, yang Allah sebutkan mereka membangun bangunan di gunung-gunung yang besar, mereka menjebol. Peninggalan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, penduduk Madian, kaumnya Nabi Shu'aib, ya, dan seterusnya. Satu waktu, ringkas cerita, dia ingin mencari dalam Al-Quran kira-kira ada nggak bangunan masa depan. Maka dia setelah mencari, dia temukan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga. Dan ada suatu kalimat tentang surga ini, selalu ada kalimat ini. Umumnya kalau Allah sebutkan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai. Selalu ada kalimat ini, tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Apa ini? Apa rahasianya mengalir di bawahnya sungai? Kenapa tempat yang dijanjikan untuk orang-orang yang patuh, dengan banyak beramal patuh, meninggalkan dosa, baru kemudian dia diberikan surga? Dan apa istimewa ada sungai ini? Gitu kan? Mulai dia menggali dengan keterampilan dia. Ada sebuah tanah milik dia di Jerman. Dia bangun bangunan yang bagus. Kemudian dia buat inisiatif dari dia sendiri. Lantainya tidak lagi pakai marmer, tidak lagi pakai granit, tapi dia ganti dengan kaca. Di bawah lantai kaca itu dia juga buat saluran air mengalir. Jadi orang kalau tidak faham kalau itu kaca, dia kira dia jalan di atas air atau dalam air. Selesai bangun, dia berangkat ke beberapa negara Eropa dalam kisahnya. Ringkas cerita, dia ingin menjual gambar-gambarnya ke banyak perusahaan, dan itu sering dia lakukan. Setelah itu dia pulang istirahat. Biasanya dia kalau berangkat 2 bulan, 3 bulan, dia pulang, dia istirahat sampai 2 minggu, baru penatnya hilang. Satu waktu, pada saat dia sudah bangun rumah ini, sebelum dia tinggal di rumah tadi yang dia bangun, yang menjadi penyebab dia masuk Islam, itu dia pergi, dia pulang dari safar. Dia nggak pulang ketemu istrinya, tapi dia pergi ke rumah itu. Dia nyalakanlah semua panel-panel listriknya, lampu nyala segala macam, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air mengalir di bawah kaca itu atau lantai kaca. Dia duduk di sofa 5 menit, baru duduk 5 menit saja dia sudah rasa jiwanya tenang, tentram, seperti capek yang selama ini 2 minggu hilang semua.
Yang 2 bulan ini hilang seketika. Biasanya dia butuh waktu 2 minggu untuk istirahat. Dia penasaran, dia lihat dinding, cat dindingnya bagus, tapi seperti rumahnya dia, lampu sama, tidak ada sesuatu yang baru. Satu persatu lampu itu dimatikan sama dia, sampai terakhir tinggal panel listrik yang menjalankan saluran air. Dia duduk, direnungi suara gemericik air itu, maka dia mendapatkan pada saat itu gambaran dalam hatinya, di benaknya, kalau ternyata gemericik air inilah yang didengarkan yang menghilangkan penatnya capek itu. Maka dia bilang dengan dirinya sendiri, ini yang menyebabkan, ini inisiatif dia sendiri menyebabkan dia masuk Islam. Dia mengatakan, ini rupanya rahasianya. Kenapa surga itu selalu dikatakan mengalir di bawahnya sungai? Karena orang mukmin beriman disuruh capek beribadah kepada Allah di dunia ini, kemudian nanti dia akhirat dia akan merasakan kenikmatan, dan air itu akan menghilangkan penat-penat dan kecapean mereka. Maka gara-gara itu dia masuk Islam, karena profesi dia sebagai seorang insinyur ini. Islam, teman-teman sekalian, bisa menjadi penyebab orang masuk Islam bahkan dalam aplikasi syariatnya. Disebutkan dalam kisah lain, seorang anak muda di Inggris masuk Islam itu gara-gara justru dia mau bertanya tentang masalah Islam. Ada temannya masuk Islam terlebih dahulu sekitar berapa bulan sebelum dia, kemudian dia ikut sama temannya ke satu masjid. Ada seorang syekh dari Timur Tengah sedang ceramah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena dia ceramah dalam bahasa Arab. Kemudian datanglah anak muda ini yang sudah masuk Islam beberapa bulan yang lalu dengan temannya yang baru mau masuk Islam, datang ke dalam masjid tersebut. Begitu masuk dalam masjid, maka anak muda yang sudah masuk Islam dulu mengatakan, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam nih, tapi dia punya pertanyaan." Gitu. Kata syekhnya, "Baik, silakan bertanya saja." Maka bertanyalah yang mau masuk Islam ini. Ini penyebab dia masuk Islam. Dia mengatakan, "Kenapa kalian dalam Islam melarang perempuan kalian salaman sama laki-laki? Saya dengar dari teman saya Muslim ini boleh salaman tapi sama mahramnya saja." Mahram berarti tidak boleh nikahi ya, seperti ayahnya, ibunya, ya, saudaranya, ya, dan seterusnya, ya, anaknya, keponakan, yang mahram. Kenapa nggak boleh salaman sama semua orang? Kalau kami dalam agama Nasrani boleh salaman sama siapa saja. Kata syekhnya, "Kok masih punya pertanyaan?" Dia bilang, "Ada. Kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai jilbab? Untuk apa? Kenapa nggak seperti perempuan kami pakai jilbab, pakai baju, nggak pakai baju, terserah, kebebasan?" Kata syekhnya, "Masih ada?" Dia bilang, "Tidak ada, sudah cukup." Maka syekhnya mengatakan, suruh penterjemah, terjemahkan ke orang ini. Yang pertama, masalah kamu mengatakan kenapa perempuan muslimah tidak boleh sembarangan salaman sama orang-orang, laki-laki yang bukan mahramnya. Tanya kepada orang ini, dia warga negara apa? Dijawablah sama orang tersebut, Inggris. Ditanya, "Siapa pemimpin negaramu ini?" Dia bilang, Ratu Elizabeth." Baiklah. Dia tanya sama syekhnya, tanya dia boleh nggak, orang ini boleh nggak salaman sama ratu itu? Dijawab oleh orang yang mau masuk Islam tadi ini, dia bilang tidak boleh. Kata syekhnya, "Kenapa tidak boleh?" Dia bilang, "Karena itu ratu, saya masyarakat biasa." Maka kata syekhnya, "Ketahuilah, seluruh wanita muslimah adalah ratu, tidak boleh sembarangan orang bersalaman dengannya." Terjawablah syubhat pertama. Jadi memang dalam Islam tidak boleh sembarangan wanita tersentuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya demi untuk kemuliaan buat dia. Yang kedua, masalah jilbab. Maka syekhnya mengeluarkan 2 buah permen dari kantongnya, yang satu dibuka, digeletakkan di lantai masjid, yang satu biarkan terbungkus. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh kau pilih ini, yang mana kau pilih?" Kata anak muda tersebut yang mau masuk Islam ini, "Tentu yang terbungkus." Kata syekhnya, "Kenapa bukan yang sudah terbuka? Kan gampang, tinggal kau ambil, masukkan di mulutmu." Dia bilang, "Sudah kotor, tersentuh dengan lantai." Kata syekhnya, "Begitulah perbedaan dan perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami tertutup dengan jilbabnya, yang buka cuma suaminya saja. Sementara perempuan kalian terbuka dan akhirnya semua orang bisa menikmatinya." Dan gara-gara ini masuk Islam orang ini. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah ini, tapi saya tutup dengan kisah seorang anak muda masuk Islam, mahasiswa di Amerika. Dan ini dia masuk Islam, teman-teman sekalian, gara-gara temannya satu kampus dengan dia Muslim. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan, dan ini masuk Islam kena saf sholat. Pada saat itu bulan Ramadan, dan si Muslim ini lagi nonton sholat Isya dan sholat Tarawih di Masjid Haram. Tentu pakai parabola dia nonton. Kemudian temannya yang Nasrani sebelah apartemennya bel. Waktu itu lagi siang hari di Amerika, lagi puasa mereka dan menunggu waktu sholat di Mekah. Masuklah si Nasrani ini
kemudian disambut oleh temannya muslim, lalu duduk bersama-sama depan sofa, lalu mereka terarahkan ke TV tadi. Dan tidak ada niat tentunya si muslim ini mau mengajak temannya masuk Islam. Kebetulan saja duduk dan terjadi pembicaraan sampai dia masuk Islam. Kata si Nasrani, itu masjid kalian ya? Sambil nonton di TV. Kata si muslim, iya itu masjid kami, dan itu kiblat kami, Ka'bah. Lalu si muslim tanya, kira-kira menurut kamu sejumlah manusia seperti ini, bagaimana cara mengaturnya? Bisa enggak mengatur manusia seperti ini? Berapa lama mengaturnya? Kata si Nasrani, bisa berbulan-bulan. Manusia sekian banyak gitu. Maka kata si muslim, saya jamin kamu ini bisa teratur rapi hanya dalam hitungan menit saja, bahkan setengah menit. Semua ini akan teratur rapi dan semua akan patuh. Kata si Nasrani, nggak mungkin, bagaimana bisa gitu. Kata si muslim, tunggu sebentar. Kebetulan waktu itu menunggu antara azan dan iqamah sholat isya Mekah. Mereka lagi nonton. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi sholat sunnah, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi jalan. Jadi orang masih berserakan. Tiba-tiba iqamah sholat. Waktu iqamah sholat, Syekh Sudes datang, Imam Masjid Haram. Lalu mengucapkan satu kalimat, istau, luruskan saf. Tiba-tiba orang semua rapi. Dan satu kalimat, satu instruksi. Syekh Sudes tidak semua orang kenal. Syekh Sudes juga tidak kenal, maksudnya tidak kenal secara pribadi. Syekh Sudes juga tidak kenal semua makmumnya. Memerintahkan orang yang tidak dikenal ini nggak gampang gitu loh. Kalau orang dikenal mungkin berbeda. Maka semua orang yang lagi duduk berdiri, yang lagi jalan masuk di saf, rapi semuanya. Cuma satu dua orang yang masih ada hajat jalan. Saya sudah satu instruksi lagi, Allahu Akbar, kita tahu sholat. Semua makmum sama ikut. Tidak ada yang berani bantah, tidak ada yang keluar dari sholat, tidak ada segala macam. Kita tahunya kalau kita melewati imam, batal sholat kita. Saya sudah baca, sujud, ruku, Allahu Akbar, sama semua ikut. I'tidal, sami Allah hamida, sama semua ikut. Terus sampai salam. Setelah salam, si muslim ini rupanya karena memang lagi nunggu sholat itu, dia lagi nikmati. Dia lupa temannya Nasrani di sebelah ini. Kemudian setelah saya sholat, lagi nunggu mau sholat tarawih, orang sudah mulai agak bubar sedikit saf. Dia bilang, maaf saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton ini, kata si muslim. Kami juga sekarang bulan Ramadan lagi puasa. Kamu mau makan apa? Saya sidangkan apa? Si Nasrani nggak jawab, 2 kali nggak jawab, 3 kali nggak jawab. Setelah 3 kali ditanya, dia bilang apa? Ini Nasrani spontan, dia mengatakan apa? Bimbing saya masuk ke agamamu. Ini tidak mungkin ajaran manusia. Bagaimana bisa manusia sebanyak itu diatur dengan satu instruksi? Ini orang dapat hidayah, teman-teman sekalian, yang mahasiswa, banyak kisah ya, yang dokter, yang ini, yang itu, banyak orang-orang pintar masuk Islam. Dan subhanallah, makin mereka pintar, maka makin mudah masuk Islam. Bahkan sebagai penelitian, dan ini penutup juga bahasan kita teman-teman sekalian, umumnya ilmuwan yang banyak mengadakan penelitian di angkasa, di daratan, di dalaman lautan, itu ateis. Orang yang bahkan tidak yakin ada Tuhan. Ulama membahas, kenapa mereka? Kenapa bukan orang muslim yang melakukan penelitian? Padahal Allah suruh kita, lihatlah ke langit, lihatlah ke bumi, berfikirlah, bertafakurlah, gitu kan? Ambil pelajaran. Kenapa mereka? Kata para ulama, karena orang-orang muslim sudah yakin sama Allah. Mereka tidak butuh bukti yang lebih besar lagi. Ada orang muslim lahir, orang tuanya suruh sholat, ya sholat sampai mati, ya sudah begitu, gitu kan? Udah tinggal masuk surga. Tapi orang-orang ateis yang tidak yakin sama Allah, justru mereka yang butuh itu. Maka Allah tunjukkan keajaiban-keajaiban di laut, di daratan, di angkasa, sampai mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, kesimpulannya adalah marilah kita merasa bahagia dan tentram serta bersyukur kepada Allah dengan agama Islam ini, dan jalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, seluruhnya, pelajari semuanya, nikmati dan amalkan, wajib ataupun sunnah kerjakan, dan yang dilarang haram dan makruh tinggalkan, gitu kan? Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allahu a'lam.